dihina orang tidak apa-apa. Siapalah Abdul Somad, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Tapi kalau agama mau dihina, Habib mau dihina, kau diam, ganti bajumu dengan kain kafan. Kalau tidak ada para habaib, negeri ini tetap dijajah oleh Belanda. Kalau tidak ada para habaib, negeri ini tetap dijajah oleh Belanda. Mbak Alwi dari Yaman tuh baru datang ke Indonesia abad 19. Itu pun yang bawa Belanda, Pak. Itu pun yang bawa Belanda. Sampai ada yang mengatakan kalau bukan karena klan Mbak Alawi, Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Enak aja cangkemnya ngomong. Orang Belanda itu bersama Senok Horgronya bawa klan Mbak Alwi ke Indonesia. Maka diangkatlah Mufti Batavia yang memfatwakan melawan pemerintah Belanda itu bugoh, makar. Maka ribuan ulama dan santri pesantren Thariqah dibantai oleh Belanda gara-gara fatwa Mufti Batavia. Jadi saya ingin luruskan sejarah juga, karena kita ini jangan sampai tidak menghargai Wali Songo. Baik, apa yang disampaikan UAS berarti ikut-ikut deretan alaihim laknatullah, berarti betul nggak Pak Ubad? UAS alafu minkum, mohon maaf ya, kalau antum membela habaib bahkan berani menyatakan Indonesia ini tanpa habaib pasti masih dijajah oleh Belanda. Terima kasih atas yang sangat menyesatkan untuk dari Sabang sampai Merauke, bahkan untuk anak bangsa. Kalian akhifillah Ustadz Ahmad Abdul Somad. Orang mana Pak Ustadz Somad itu? Orang Sumatera. Saya sampaikan, apakah kita tidak mendengar sosok yang hebat di akhir-akhir abad 14, yaitu Syekh Muhammad Yasin Al-Fatani. Simak, beliau dalam mengkader ulama-ulama Nusantara berangkat dari cinta tanah air. Beliau walaupun kelahiran Makkah, tapi darah-darah Nusantara tidak bisa kabur oleh kearab-araban. Di dalam sejarah, Syekh Muhammad Yasin Al-Fatani Musrid Dunia, visi Ghori, waktu kecil beliau sekolah di madrasah yang namanya Solatiyah. Pendirinya adalah perempuan dari India. Apa yang terjadi? Suatu saat menemukan sebagian asatid pengurus madrasah Solatiyah, pendirinya adalah orang perempuan dari India. Ada koran Gus, tertuliskan bahasa Indonesia, diinjak, dibakar oleh sebagian pengurus madrasah Solatiyah. Apa katanya? Ini koran bertuliskan bahasa Indonesia, bangsa yang bahasa goblok. Nangis Syekh Muhammad Yasin Al-Fatani melihat biadabnya seorang guru yang di madrasah Solatiyah, melihat koran yang bertuliskan bahasa Indonesia yang sedang dibaca oleh mahasiswa kita di sana waktu itu. Dibakar Pak, kurang ajar. Koran bertuliskan bahasa Indonesia dibaca orang Indonesia, katanya ini adalah koran bangsa dan bahasa yang goblok. Dengarin, was Ustadz Abdul Somad harus dengar kamu. Dari situ beliau Syekh Muhammad Yasin Al-Fatani terinspirasi harus mendirikan madrasah sendiri ini. Karena waktu itu madrasah Solatiyah dalam kembali ke India masih berpolemik, masih perang dengan Nasrani atau Kristen radikal, tidak sesuai dengan ulama-ulama Nusantara. Syekh Muhammad Yasin Al-Fatani walaupun lahir di Mekah, tapi masih di angin, di udara orang-orang ulama Nusantara yang masih pelawan gigih dengan mereka India Belanda, betul? Dari itu pengalaman yang biadab,
pengurus Madrasah Sholatiyah dengan membakar dan menghina koran Indonesia dan berbahasa Indonesia, dikira Indonesia dan bahasa yang goblok, langsung bangkit Nahdlatul. Beliau Syekh Muhammad Yasin Al-Fatani langsung bikin madrasah sendiri yang namanya Madrasah Darul Ulum. Dengarkan Ustadz Abdul Somad, dengar. Di balik rahasia Darul Ulum pendiri Syekh Muhammad Yasin Al-Fatani apa? Merekrut ulama-ulama Nusantara, jangan sampai terkikis habis. Kurang ajar Ustadz Somad ini. Berani-beraninya mengatakan tanpa kabaib Indonesia akan dijajah sama Belanda. Isma Yahya Alafu Minggu, mohon maaf. Bahaya. Apa yang terjadi? Jelas dunia mengakui muslim itu dunia. Di antaranya ini beliau punya sanad. Setelah beliau Abuya Mama Armin dapat amanat harus kembali ke tanah air, tetap putranya yang namanya beliau Syekh Asep Tamanhuri disekolahkan di Darul Ulum, dididik oleh beliau Syekh Muhammad Yasin Al-Fatani. Ini Abuya, sanadnya termasuk Syekh Muhammad Yasin Al-Fatani, termasuk guru IJ. Ini adalah kader-kader Syekh Muhammad Yasin Al-Fatani. Di balik Madrasah Darul Ulum Syekh Muhammad Yasin Al-Fatani adalah merekrut ulama-ulama Nusantara, termasuk Syekh Hamid Jakarta, termasuk kandidat MUI muda waktu itu adalah Syekh Sahal Mahfud. Dikader dengan ilmu sanad, dengan ilmu asfat dan ilmu ijazah dalam arti transmisi atau estafet ulama-ulama Nusantara. Biadab ini Ustadz Abdul Somad berani menyatakan tanpa ada habaib Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Enggak dengar ulama Nusantara 7 yang bertengger di Makkah itu bikin tonggak-tonggak biar hengkang Belanda dan India dari Indonesia. Bahaya Ustaz Abdul Somad, bahaya. Bukti kalau ulama Nusantara muda termasuk Syekh Sahal Mahfud, betul nggak? Kajen di saat Jatman mau dikuasai, mau dipimpin oleh Lutfi, siap ini Syekh Sahal Mahfud ini. Jangan sampai Jatman ini dikuasai oleh Lutfi, beliau Sahal Mahfud siap ngeluarin 2 miliar. Jangan sampai Jatman Toriko ini diinjak-injak oleh Lutfi, betul nggak? Ini kader-kader ulama muda waktu itu. Roisnya MUI adalah beliau Syekh Sahal Mahfud. Berani menghalau sebenarnya, jangan sampai Jatman dikuasai oleh Lutfi yang bangsat alaihi laknatullah. Betul nggak? Namun apa yang terjadi memang sudah kodok dan kudrat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bapak tetap bersyukur kita dikasih lawan oleh Allah. Ayo semangat, betul nggak? Bahaya. Jadi begitu perihnya pedihnya, walaupun di Makkah cintanya tanah air. Don't forget love for the homeland. Jangan lupa cinta tanah air. Bahaya itu. Coba itu sekarang dengan rame-ramenya tes DNA, betul nggak? Makul nggak? Logika nggak? Kalau kepingin tes DNA harus bongkar makam Nabi, betul nggak? Sekarang oper alih pakai jurus Habib vampir, betul nggak? Sekarang ada ritual Habib minum darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, ini nggak ketemu akal. Dia nuntut kalau kepengen tes DNA harus bongkar makam Nabi. Nah, sekarang rame-rame acara ritual minum darah. Nggak jauh kayak vampir. Loh, berarti darahnya banyak, betul nggak? Makanya ini sangat membingungkan alias sangat membagongkan. Ayo kita amati saudara-saudara. Kita ini dibikinkan pondok pesantren, dibikinkan sekolah sampai titelnya Masya Allah, biar kita cerdas.
dituntut tes DNA, beralih menjadi vampir, minum darah. Sekarang logika aja. Memang ada benarnya ba'dus sahabat, sebagian sahabat Abdullah bin Zubair memang betul minum darah. Lamah tajama, di saat beliau Rasul hijam bekam, wa amaro yudfinahu awliwariyahu, supaya darah ini dikuburkanlah, biar tidak berserakan, biar tidak tahu manusia. Apa yang terjadi Abdullah bin Zubair? Karena lihubi, karena cintanya Abdullah bin Zubair, dibawa itu dam darah. Apa? Setelah membawa darah, ditanyain oleh Rasulullah, maksudnya tapi dam ya Abdullah bin Zubair, apa yang kau lakukan dengan darah tadi? Kata beliau Abdullah bin Zubair, wadhatu fi makanin la tasilu ilaihi ahadun. Saya taruh di satu tempat ya Rasul yang tidak mungkin disentuh oleh siapapun. Fafahima Rasulullah, paham maksudnya itu diminum. Walam yu'anifu, beliau tidak bikin kasar, tidak marah. Ya Abdullah, haram adatam, haramlah tahu, jangan kau ulang kembali. Bahkan Nabi Nusoh satu matan, fanazala Jibril langsung turun, Muhammad, darahmu bis bekam itu diminum oleh Abdullah. Tapi akhirnya wallahi, karena sudah tahu diminum oleh Abdullah bin Zubair, karena berangkat hubnya cinta kepada beliau Nabi, akhirnya Rasul menyatakan, wallahi lantamassa jasadaka annaru, jasadmu nggak akan disentuh oleh api neraka. Bukan, itu sahabat, sebagian sahabat. Yang jadi pertanyaan, kalau sekarang Habib rame-rame minum darah Rasul kayak vampir, masuk akal nggak? Caranya siapa itu? Yang jelas, innama yuharrimullahul maitata waddama walamal khinzir. Allah sendiri menyatakan, Allah mengharamkan bangkai dan darah. Ayo kita usut, darah siapa sekarang yang diminum, diritualkan kayak vampir? Masuk akal nggak? 14 abad sudah baginda Rasul. Mungkin itu paling tahu wadahnya, mungkin atau bekas sisanya, palingnya sudah kering Pak ya. Ini enggak, rame-rame minum darah kayak vampir. Alhamdulillah saya habaib dan istri sudah minum darah Rasulullah. Loh, ngeri enggak? Seharusnya kalau tes DNA dari darahnya Rasulullah itu cukup. Berarti al-bagongiyun, grupnya orang-orang membagongkan, tipu-tipu tok. Bahaya ini efeknya. Karena kalau saudara kita nggak paham apa yang jadi, siap minum darahnya Rasulullah, berapapun akan dibeli, betul nggak? Ini yang paling bahaya. Namanya merusak, distorsi agen-agen ekonomi bahaya dengan kedok agama. Jelas secara logika nggak ada. Kok sampai beraninya bikin ritual, katanya saya, para habaib dan istrinya minum darah Rasulullah. Loh, itu kan sudah nggak pakai ilmiah lagi, sudah nggak pakai logika lagi, alias ngawuriun, madhab ngawur. Ingat, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani ngasih sanad biar ilmu-ilmu yang murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang membagongkan. Jelas tidak sesuai firman Allah, haram minum darah. Caranya siapa? Berjajaran kayak minum vampir gitu, bahaya nggak bahaya? Bahaya. Jadi mohon maaf, itu akhirnya al ulama madzhabul arba'ah wa khosatan madzhab Syafi'i menyatakan, memang Allah mengharamkan minum darah, tapi halal khosotan spesialis darahnya beliau Nabi. Karena apa? Fisirun, itu misterius, rahasia fisaki sodri. Wajarlah Rasulullah pernah dibedah oleh malaikat. Jadi sepakat Madzhabul Arba Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, semuanya darah Rasul adalah tohirun, suci. Nah, sekarang Habib itu apa? Minum darah siapa? Siar apa kamu?
Masanya sudah 1414 abad. Saudaraku dari Sabang sampai Merauke, gak boleh tertipu. Itulah namanya kharqa syaitan. Kata Rasulullah, wairu dajjal akhwafu ala ummati. Ada selain dajjal yang paling saya khawatirkan kalau menimpa umatku. Al-a'immah al-dhallah al-mudillah. Imam pemimpin yang sesat dan menyesatkan. Betul enggak? Betul. Oh, mohon maaf, tolong koreksi akhina fillah Ustadz Abdul Somad ya. Itu termasuk ayo ilmu sanad betul-betul ditanamkan oleh Syekh Muhammad Hasan Al-Badani adalah tonggak-tonggak ulama Nusantara. Jelas melawan khabaib, jelas melawan Utsman bin Yahya, jelas melawan Ismail bin Abdullah Al-Attas. Betul nggak? Hati-hati, kalau betul nggak kau cabut, wahai Ustadz Abdul Somad, tetap merek antum alaikum laknatullah. Betul? Biarin dengar, kurang ajar itu. Dia disekolahkan ke luar negeri tapi nggak bisa menghargai dalam negeri. Minal jahilin, naudzubillah min dzalik. Cukup Pak ya. Terima kasih, mudah-mudahan pembangkit kita Indonesia biladi anta unwanul fakhama kullu mayyatika yauma qami hayyal qahimama kullu mayyatika yauma qami hayyal qahimama. Indonesia dan negeriku, engkau adalah martabatku. Siapa yang mengancam harus tunduk di bawah duri-duri NKRI. Sudah, akui saja kalau Habib itu bukan cucu Nabi alias cucu palsu.